tunjukkan kepada kami di mana ada pasar. Tunjukkan kepada kami di mana ada pasar. Nantasibu di pasar kami akan berusaha. Nantajiru di pasar kami akan berbisnis. Adnallahu ta'ala, insyaallah orang-orang mereka yang berusaha, mereka yang berbisnis di pasar akan menjadi orang-orang kaya. Amanah kepengen kaya, maka besok pinter dagang ya, pinter bisnis, pinter menguasai pasar. Hari ini anak-anak diberi santunan untuk menikmati hari pajak supaya anak-anak semuanya berbahagia. Penyebutannya santunan anak yatim. Yatim artinya apa? Yatim artinya apa? Yatim artinya kesendirian. Jadi orang yang sebatang kara hidup sendiri juga yatim. Tapi jangan salah paham bahwa yatim identik dengan miskin, betul. Jadi kenapa di Quran Bapak Ibu banyak disebut kata yatim dan selalu terkait dengan harta? Karena kasus yang disoroti di Quran maupun hadis sebagian besar begitu ngomong yatim itu bukan yatim miskin tapi yatim kaya. Yatim kaya, maka jangan makan harta anak yatim. Kalau miskin ngapain hartanya dimakan ya? Sehingga yang disorot kenapa harta? Karena kasus di Quran maupun hadis sebagian disorot oleh Quran hadis adalah kasusnya, peristiwanya adalah yatim kaya bukan yatim miskin. Jangan salah paham. Makanya di surat Al-Maun itu begitu ngomong yatim tidak bicara makanan. Begitu yatim tidak bicara makanan. Bicaranya adalah kasih sayang. Bicaranya adalah jangan menterlantarkan. Begitu ngomong miskin bicara tentang makan. Begitu ngomong yatim, situ tidak ada kaitannya dengan makan. Kenapa? Ya karena mereka yatim kaya, bukan masalah kekurangan makan. Beda dengan miskin kesulitan makan. Cuma persoalannya kadang anak yatim sekaligus miskin. Nah itu yang udah dikasih kasih sayang dan juga makan. Tapi sekali lagi kasus di Quran Bapak Ibu yatim bagian besarnya bukan peristiwa yatim miskin tapi yatim kaya. Maka jangan memperlantarkan anak yatim. Kenapa Bapak Ibu? Kok di Islam begitu orang yatim dan selalu bicara dengan harta? Karena di arah Bapak Ibu yang berkuasa dan keluarga itu keluarga suami, bukan keluarga Islam. Sehingga banyak yang kemudian ayahnya meninggal, ayahnya orang kaya. Begitu ayahnya meninggal, yang berkuasa bukan istrinya, yang berkuasa bukan ibunya, yang berkuasa adalah keluarga bapak, keluarga ayah. Lalu begitu ayahnya meninggal, keluarga ayahnya ambil seluruh harta. Kemudian anaknya diterlantar. Nah ini yang disorot Quran. Jadi anaknya ini hartanya banyak, tapi ayahnya meninggal, hartanya dikuasai keluarga ayah. Karena di Arab itu istri itu tidak berkuasa.
yang berkuasa adalah keluarga ayah. Nah, inilah yang sering terjadi. Keluarga ayah kemudian hartanya diambil, anaknya diterlantarkan. Ini yang disorot oleh Quran. Maka jangan menterlantarkan anak yatim, karena kasusnya adalah sekali lagi Bapak Ibu, kasusnya adalah yatim, dia kesendirian karena ayahnya meninggal, hartanya dikuasai oleh keluarga ayah. Maka kalau kita baca di fikih-fikih, yatim selalu yang tidak punya ayah, yang tidak punya ibu tidak pernah diperhatikan. Anak-anak sedih mana ditinggal ibu atau ditinggal bapak? Mungkin banyak yang lebih sedih tinggal ibu dan bertinggal bapak. Tapi di Quran yang disebut itu ditinggal ayah, bukan ditinggal ibu. Kenapa? Ya, karena Arab itu yang berkuasa adalah ayah, bukan ibu. Maka yang disebutnya ibu tinggal ayah, padahal ditinggal ibu tidak lebih sedih dari ditinggal bapak. Mungkin kesendiriannya lebih dari tinggal ayah. Makanya kalau bapak ibu buka rekening di bank, itu nggak ada loh pertanyaan siapa bapak kandung. Siapa yang saya kira pakai pajak punya rekening bank semua ya, Pak Ekor ya. Ketika bapak ibu membuka rekening bank, apa ada pertanyaan siapa ayah kandung? Nggak ada. Adanya adalah ibu kandung. Tapi di Quran yang disorot itu yang meninggal ayah, bukan oleh ibu. Padahal di formulir bank yang ditanyakan adalah siapa ibu kandung. Kira-kira bapak ibu tahu nggak kenapa bank nanya ibu kandung ketika kita buka rekening? Ya, baik bang, mana bagaimana? Kenapa yang ditanya di formulir bank, yang ditanya ibu kandung bukan ayah kandung? Kira-kira kayak pajak tahu nggak ini? Kenapa yang ditanya kok ibu kandung bukan ayah kandung? Padahal yang di Quran yang disorot itu yang tinggal ayah kandung. Begitu formulir bank, yang ditanya ibu kandung bukan ayah kandung. Mana yang lebih penting, ayah kandung atau ibu kandung? Kenapa bapak ibu yang ditanya ibu kandung bukan ayah kandung? Karena ibu selalu jelas. Ya, ibu selalu jelas. Kalau bapak bisa tidak jelas. Ya, ibu selalu jelas. Dan ibu hanya satu, bapak ibu. Ibu hanya satu. Siapa keluar dari rahim siapa? Kalau bapak tahu sendiri lah ya. Sendiri. Ya, ibu hanya satu di muka bumi. Dan semua ibu jelas. Tidak ada ibu yang tidak jelas. Siapa keluar dari rahim siapa? Tapi kalau ayah datang tes DNA gitu ya. Itu berbeda. Makanya tidak ada pertanyaan ayah kandung, adanya ibu kandung. Maka yatim untuk pemahaman sekarang, tidak hanya yang tidak punya ayah, tidak punya ibu ketika dalam posisi kesendirian, namanya juga ya. Tapi Anda nggak usah khawatir, pegawai pajak semua peduli pada Anda. Hari ini Anda semua dibahagiakan dengan dapat hadiah berbagai macam. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pajak atau pajak menjadi berkah untuk Anda. Jadi pahala yang berlipat ganda bagi pegawai pajak dan para pendampingnya, para pengasuhnya. Maka sekali lagi kepada orang miskin bicara makanan,
kepada anak yatim bisa kasih sayang. Maka jangan terletakkan, tapi berilah kasih sayang. Tapi kebetulan kadang-kadang yatim tapi juga miskin, maka kasih sayang dan juga makanan. Maka hari ini kantor pajak tidak kasih sayang pada putra putri Pak Ananda, tapi juga memberi bisyarah yang membahagiakan Ananda semua. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 Muharram sering kita sebut sebagai bulan santunan, tetapi menyantuni orang yang miskin dan orang yatim tentu tidak hanya bulan Muharram, tetapi santunan sepanjang hayat, santunan sepanjang masa. Tapi Anda semua gak usah khawatir, jangan terlalu tergantung pada santunan. Jangan tergantung pada santunan. Tapi bangkitlah dengan mental-mental yang kuat, apalagi ini bulan Muharram, di mana kita memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, debut Hijriah, karena diambilkan dari peristiwa hijrah. Ada peristiwa hijrah yang mungkin bisa menjadi inspirasi anak-anak kita semua, menjadi inspirasi kita semua. Karena di peristiwa hijrah ada peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW mempertemukan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor diwakili oleh sahabat namanya Sa'ad bin Rabi. Siapa? Sa'ad bin Rabi. Kaum Muhajirin diwakili namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Dua orang ini mewakili Ansor dan Muhajirin. Muhajirin itu para nabi dan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara Ansor adalah para penolong. Orang Madinah menolong para kaum Muhajirin. Anak-anak paham perjalanan dari Mekah sampai Madinah berapa kilometer? Sekitar bapaknya 500 kilometer. Kira-kira anak-anak harus suruh jalan 500 kilometer, berani enggak? Pernah berjalan 500 km? Belum pernah. Saya juga belum pernah ya. 500 km lebih. Tentu berhari-hari. Dulu ketika jalan dari Mekah sampai Madinah, naiknya apa anak? Naiknya onta. Dari Mekah sampai Madinah naik onta, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Kecuali harta yang dibawa oleh onta, tentu tidak banyak. Sehingga kaum Muhajirin sampai di Mekah itu menjadi orang yang tidak punya harta, tidak punya rumah. Tetapi bersyukurlah kaum Ansor, salah satunya diwakili oleh sahabat namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah orang Madinah yang kaya raya. Tidak hanya kaya raya, tapi juga dermawan. Mudah-mudahan anak-anak besok menjadi orang yang kaya, tapi juga yang dermawan. Kalau kaya tapi bakhil itu gak baik. Kaya tapi juga dermawan. Nah, Sa'ad bin Rabi ini orang yang kaya dan dermawan, maka ingin membantu kaum Muhajirin. Maka dia mengatakan pada kaum Muhajirin, wahai Muhajirin, lumasimkum hari awal buyur. Kami akan berbagi untuk kamu harta dan rumah. Anak-anak kalau dikasih rumah mau nggak? Senang atau tidak senang? Senang. Dikasih harta mau? Apalagi tadi dapat amplop senang. Dikasih harta, dikasih rumah.
ditawari harta, ditawari rumah, bahkan lebih dari itu. Tapi ini jangan ditiru. Yang ketiga, mubal berkontribusi azwajana. Kamu akan berbagi istri-istri kamu, ini yang dewasa ini ya. Tapi ini jangan ditiru. Ini tradisi Arab. Tradisi Arab, istri bisa diberikan kepada orang lain. Kami istrinya banyak. Berkontribusi azwajana. Bahkan kamu akan berbagi istri-istri kami. Ini jangan ditiru ya. Nggak usah diperhatikan yang tidak. Ya. Nah, tetapi yang baik kita tiru adalah apa yang disampaikan Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa jawabannya ketika ditawari harta, rumah, istri? Apa jawabannya? Jawabannya barakallahu laka wa barakah fi malika wa barakah fi ahlika. Berkah Allah untuk kamu, berkah Allah untuk harta kamu, dan berkah Allah untuk keluarga. Laka datarana fiha, tetapi kami tidak butuh bantuan, ya, tidak butuh bantuan. Laka datarana fiha, kami tidak butuh bantuan. Tapi apa yang diperlukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf? Banduluna ilaso, tunjukkan kepada kami di mana pasar. Tunjukkan kepada kami di mana ada pasar. Nantasibu, di pasar kami akan berusaha. Nantajirun, di pasar kami akan berbisnis. Adna'udhullahu ta'ala, insyaallah orang-orang mereka yang berusaha, mereka yang berbisnis di pasar akan menjadi orang-orang kaya. Anak-anak pengen kaya, maka besok pinter dagang ya, pinter bisnis, pinter menguasai pasar. Siapa yang kita inspirasi dari Fitrah Hijrah, salah satunya adalah bangun semangat kemandirian. Jangan semangat ketergantungan. Maka anak-anak jangan tergantung pada bantuan. Bahwa sekarang karena memang masih berhubungan, masih dibantu. Tapi mental kalian jangan mental yang mau dibantu, tapi mental seperti Abdurrahman bin Auf. Orang yang suka bekerja, orang yang rajin bekerja, orang yang rajin berdagang. Maka duluna ilaso, tunjukkan kepada kami di mana ada pasar. Di pasar kami akan berusaha, di pasar kami akan berbisnis. Karena Allah Ta'ala, insyaallah orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang sibuk di pasar akan menjadi orang-orang yang kaya. Jadi anak-anak kalau pengen kaya jangan jadi dosen seperti saya, nanti nggak besar ya. Kalau ingin orang kaya jadilah pengusaha, jadilah orang yang berbisnis. Kalau pegawai pajak kaya nggak betul. Nah, yang minimal jadi pegawai pajak lah ya, gajinya gede dan berkah. Allahumma amin. Jangan berdoa nggak apa-apa gaji kecil yang penting berkah, nanti kecil beneran ya. Berdoanya gajinya besar dan berkah. Maka mari semangat hijrah dari Abdurrahman bin Auf, anak-anak inspirasi. Pahami bahwa sekarang anak-anak masih menuntut ilmu, tapi ke depan harus punya mental kemandirian, mental berusaha, mental berdagang, mental berbisnis, supaya menjadi orang-orang yang kaya, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang penuh berkah. Mudah-mudahan anak-anak akan menjadi orang kaya yang penuh berkah. Tapi sekarang sedang menuntut ilmu, ngaji, kemudian untuk bekal masa. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, mari kita inspirasi dari apa yang
teladankan oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW, sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Semangat mental kemandirian, semangat berusaha, semangat berdagang, semangat berbisnis, semangat membangun ekonomi. Negara nggak bisa jalan tanpa ekonomi. Negara nggak bisa jalan tanpa pajak. Agar pajaknya lancar, penghasilannya lancar. Maka semangat mandiri, semangat berusaha, semangat berbisnis harus para pengasuh tanamkan pada para pengasuh supaya tidak mental ketergantungan, tapi mental kemandirian yang dibangun oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sekali inilah salah satu inspirasi yang kita ambil dari semangat hijrah 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan akan menjadi bekal untuk anak-anak membangun masa depannya, masa depan yang cerah, masa depan yang sukses, masa depan yang berkah. Pajak, maka pajaknya lancar bahwa negara kuat dengan pajak yang ada, masyarakat lancar bayar pajak, karena ekonominya lancar, pajaknya lancar, negara makmur. Masih kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil awal mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah yang barakatuh di sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.